orang-orang Hadramaut di Hindia Belanda juga cenderung mengabaikan masalah-masalah politik. Mereka mengabaikan penindasan Belanda kepada kaum Muslim pribumi. Di halaman 210, inilah fakta kekejaman perbudakan klan Habib Alwi kepada pribumi diungkapkan. Profesor Menahem Ali dan kawan-kawan dalam artikel akademisnya menyatakan klan Habib Alwi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Di jurnal internasional, Profesor Dr. Menahem Ali dan kawan-kawan ungkap fakta praktek perbudakan kejam terhadap pribumi oleh klan Habib Alwi. Sebelum saya menyampaikan data dan fakta tersebut, saya sampaikan terlebih dahulu sumbernya. Sumbernya yaitu Studia Islamika, Indonesian Journal for Islamic Studies, volume 31, nomor 2, tahun 2024. Apa itu Studia Islamika? Studia Islamika is an international journal published by the Center for the Studies of Islam and Society, PPIM, Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, Indonesia. Jadi ini adalah sebuah jurnal internasional yang telah melewati double blind review proses, direview oleh para editor, editorial board, dan blind reviewers. Sehubungan dengan double blind review proses yang salah satunya dilakukan oleh editorial board, Dewan Editor, satu hal yang menarik diamati adalah di International Editorial Board tercantum nama yang familiar bagimu, yaitu M. Quresh Shihab, Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, Indonesia. Ini klan Habib Alwi. Martin van Brunesen, Utrecht University, Netherlands, dan Robert W. Hefner, Boston University, USA. Jadi, dapat dibayangkan Profesor Menahem Ali dan kawan-kawan menyampaikan data fakta perbudakan kejam yang dilakukan klan Habib Alwi kepada pribumi tepat di hadapan seorang klan Habib Alwi, yaitu Quresh Shihab. Studia Islamika terindeks Scopus sejak 30 Mei 2015 dan terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Judul artikel akademik yang ditulis Profesor Dr. Menahem Ali dan kawan-kawan adalah A Critical Voice on the Hajj by a Sumatran Pilgrim from the Early 20th Century. Lebih tepatnya, artikel tersebut ditulis oleh tim penulis yang terdiri dari 5 penulis, yaitu Suryadi, Mokhtar Lutfi, Moh Ali, ini maksudnya adalah Profesor Dr. Menahem Ali, Listiono Santoso, dan Rima Firdaus. Untuk kepentingan publikasi di media sosial, saya mohon pemakluman kepada para penulis artikel akademik tersebut untuk mengucapkan dengan urutan berbeda, yaitu Profesor Menahem Ali dan kawan-kawan atau Menahem Ali dan kawan-kawan. Mari kita masuk ke ruang pembahasan. Untuk memberikan gambaran umum isi artikel akademik Profesor Menahem Ali dan kawan-kawan, saya bacakan abstraknya. Artikel ini membahas sebuah brosur dari akhir abad ke-19, berjudul Perjalanan ke Tanah Suci, yang ditulis oleh Ja Endar Muda, seorang guru pribumi terpelajar berlatar pendidikan sekuler Belanda dan pelopor jurnalisme dan pengusaha pers vernakular di Sumatera. Teks tersebut menggemakan distingsi kritis tentang ibadah haji, yang berbeda dengan mayoritas teks lainnya dalam korpus ini yang cenderung menunjukkan semangat keagamaan dan konotasi kesucian. Artikel ini menunjukkan bahwa suara, tanda kutip, menyimpang tentang ibadah haji dalam brosur tersebut merupakan manifestasi dari keprihatinan penulisnya sebagai seorang intelektual pribumi dan seorang modernis religius yang berlatar pendidikan sekuler barat terhadap nasib sesama kompanion jamaah pribuminya yang kerap menjadi korban dari maraknya praktik penipuan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Akibat sebagian besar dari mereka tuna aksara, buta peta, polos, naif, dan cenderung taklid dalam beribadah. Dalam hal ini, brosur tersebut secara tidak langsung merupakan kritik terhadap berbagai kekurangan pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam penyelenggaraan ibadah haji dan dalam melindungi para jemaah sebagai rakyat jajahannya. Sekarang mari kita masuk ke hal-hal yang mungkin lebih menarik bagimu. Di halaman 181 dituliskan, hal ini sangat relevan mengingat keterlibatan beberapa ulama keturunan Arab seperti Habib Utsman bin Yahya 1822 sampai 1914, seorang teman Sunuk Hurgronje dan salah satu ulama dari klan Ba'alawi. Utsman adalah seorang migran Arab Yaman dari Hadramaut yang menjabat sebagai penasihat pemerintah di Batavia, Hindia Belanda. Dikutip dari Kapten 2014. Kontroversi peran Habib Utsman bin Yahya sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda berasal dari posisinya sebagai ulama, seorang mufti, dan seorang informan yang membantu penelitian Sunuk tentang gerakan sosial politik Muslim di Nusantara. Dalam konteks ini,
Tokoh-tokoh seperti dia mungkin mengharuskan pemerintah untuk berhati-hati dalam menerbitkan brosur yang kontroversial dan provokatif seperti perjalanan ke Tanah Suci, karena dapat memicu kerusuhan sosial politik. Pada paragraf tersebut, Profesor Menahem Ali dan kawan-kawan mengutip Niko Kapten 2014, menegaskan bahwa Utsman bin Yahya merupakan seorang migran Arab Yaman dan bukan pribumi. Posisi Utsman bin Yahya juga jelas dikatakan sebagai seseorang yang menjabat sebagai penasihat pemerintah di Batavia, Hindia Belanda, dan membantu penelitian Sunuk tentang gerakan sosial politik Muslim di Nusantara. Ringkasnya, Habib Utsman bin Yahya adalah antek penjajah Belanda untuk menjajah pribumi Nusantara. Selanjutnya di halaman 193 dituliskan, Ja Endar Muda rupanya adalah seorang muslim yang moderat dan rasional, karakteristik umum dari pengikut Islam asli yang dilatih dalam sistem pendidikan barat. Mengutip kesaksian Hufde Redakteur, pemimpin redaksi, G. Klokener Browson, bintang Hindia menulis bahwa Ja Endar Muda adalah seorang intelektual pribumi yang cerdas yang memiliki hubungan pribadi yang hangat dengan Belanda dan otoritas kolonial Belanda. Dia juga mempertahankan hubungan yang baik dengan para intelektual Belanda dan dilaporkan pernah melakukan kontak dengan penasihat pemerintah kolonial, Christian Sunuk Hurgronje. Meskipun demikian, dia tetap kritis terhadap otoritas kolonial. Dari paragraf itu, kita dapat melihat perbedaan sikap Ja Endar Muda dengan Habib Utsman bin Yahya dan imigran Yaman lainnya. Utsman bin Yahya dan imigran Yaman lainnya berbaik-baik dengan penjajah Belanda sebagai antek penjajah Belanda, membela penjajah Belanda, dan bersama-sama menjajah dan menghabisi pribumi Nusantara yang berjuang untuk merdeka. Beberapa contohnya yaitu peristiwa Geger Cilegon 1888 dan di Aceh. Berbeda dengan Utsman bin Yahya dan imigran Yaman lainnya, kesaksian zaman dan eksternal dari G. Klokener Browson terhadap Ja Endar Muda jelas menyatakan, meski dia memiliki hubungan yang baik dengan para intelektual Belanda dan pernah melakukan kontak dengan Sunuk, dia tetap kritis terhadap otoritas kolonial. Suatu pembuktian sikap yang sama sekali tidak pernah dilakukan imigran Yaman antek penjajah Belanda. Sayyid Utsman, demikian tidak henti-hentinya menunjukkan bahwa orang mungkin tetap setia kepada pemerintah Eropa di Nusantara sambil menjalankan ibadah agama Islam. Dikutip dari Burke, Hadramaut halaman 106 dalam jurnal akademik berjudul Kontroversi Utsman bin Yahya sebagai penasihat Sunuk Hurgronje, AICIS 12. Itulah kesaksian zaman dari Vandenberg. Masalah politik di Nusantara dilihat orang Arab Hadramaut dengan tidak kepedulian, selama kepentingan material dan spiritual mereka tidak menjadi taruhan. Azra menyatakan, selain mendukung penguasaan non-muslim di tanah muslim, orang-orang Hadramaut di Hindia Belanda juga cenderung mengabaikan masalah-masalah politik. Mereka mengabaikan penindasan Belanda kepada kaum muslim pribumi, sepanjang kepentingan mereka tidak dalam bahaya. Azra, Hadrami Scholars, halaman 15, Burke, Hadramaut, halaman 114. Kembali ke artikel akademis Profesor Menahem Ali dan kawan-kawan. Di halaman 202 diinformasikan isi artikel 31 karya Ja Endar Muda. Banyak orang Arab yang datang suka mengatakan, saya Imam Syafi'i, atau saya Syekh Anda, saya keturunan Nabi, dan seterusnya. Dari artikel Ja itu terbayangkan di periode haji zaman dahulu di Arab sana sudah banyak orang Arab berteriak-teriak di jalanan mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi untuk menipu jamaah haji Nusantara. Mengapa mengaku-ngaku sebagai Imam Syafi'i, mengaku sebagai keturunan Nabi, dan sejenisnya itu dilakukan oleh orang Arab dan atau orang Arab Yaman? Jawabannya ada di paragraf terakhir. Teruslah bersama saya. Di halaman 210, inilah fakta kekejaman perbudakan klan Habib Alwi kepada pribumi diungkapkan. Di halaman 210 itu dituliskan, selanjutnya, dia menjelaskan bahwa banyak peziarah tidak dapat kembali ke rumah karena uang mereka habis. Akibatnya, mereka menjadi rentan terhadap eksploitasi. Misalnya, sebuah perusahaan pelayaran yang dioperasikan oleh firma Assegaf Co. Perhatikan namanya Assegaf Co. Assegaf itu klan Habib Alwi yang berkantor pusat di Singapura menawarkan mereka perjalanan pulang dengan kapalnya. Pemilik perusahaan, seorang individu kaya keturunan Arab bernama Sayyid Muhammad bin Ahmad As-Sagaf. Perhatikan lagi, namanya bin Ahmad As-Sagaf, itu klan Habib Alwi.
yang juga memiliki perkebunan karet dan minyak sawit, mengatur agar para peziarah Malang ini kembali ke rumah dengan kapalnya dengan syarat mereka bekerja di perkebunannya di Pulau Kukub dan Johor. Mereka dibayar upah bulanan sebesar $4, di mana $2 dipotong setiap bulan sampai hutang dan bunga dilunasi sepenuhnya. Dikutip dari Putu Hena 2007 halaman 147. Namun, kebanyakan dari mereka tidak dapat melunasi hutang mereka, membuat mereka bekerja di perkebunan selama bertahun-tahun. Snook Hurgronje 1923 halaman 282. Beberapa tidak pernah bisa melepaskan diri dari siklus eksploitasi ini. Dikutip dari Eisenberger 1928, 35, Frydenberg 1962, 127 sampai 128. Kasus ini dikaitkan dengan perbudakan terselubung, mendorong otoritas Belanda dan Inggris untuk campur tangan. Majid 2008, halaman 129 sampai 174. Mereka yang tidak dapat melunasi hutang mereka dikembalikan ke desa asal mereka di Hindia Belanda dengan biaya pemerintah yang ditetapkan sebagai haji miskin (peziarah miskin). Putu Hena 2007 halaman 147. Lihatlah betapa liciknya Habib Alwi yang satu itu. Di depan, ia menawarkan yang tampaknya kebaikan dan kemurahan hati, namun aslinya untuk mengeksploitasi pribumi sebagai budak. Bahkan, dalam konteks kasus ini, pemerintah kolonial Belanda dan Inggris jauh lebih manusiawi dibandingkan Habib Alwi. Perhatikanlah, penjajah Belanda dan Inggris itu sudah tidak manusiawi. Nah, ini klan Habib Alwi berlipat-lipat lebih tidak manusiawi kepada pribumi dibanding pihak yang sudah tidak manusiawi itu. Terbayangkan betapa berkali-kali luar biasanya kekejaman Habib Alwi itu kepada pribumi Nusantara. Di halaman 211, Ja juga memperingatkan para peziarah untuk berhati-hati di sekitar orang-orang lokal, seperti orang Arab Yaman dan Badui. Perhatikan, orang Arab Yaman ditunjuk spesifik begitu oleh Ja. Ini menunjukkan keumuman orang Arab Yaman itu memang jahat. Pada titik ini, dia sangat kritis dan jujur dalam pernyataannya, menyatakan bahwa penduduk asli Hijaz memiliki kecenderungan untuk menipu peziarah dari Hindia. Dia mengakui bahwa berbagi informasi negatif tentang orang Arab berpotensi membuat marah para pembaca, Muslim Nusantara, yang telah lama menganggap keturunan Arab Yaman sebagai ras yang sempurna dan unggul, karena klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad, meskipun klaim ini salah dan tidak valid. Selama berabad-abad, orang Arab Hadrami di Nusantara telah menikmati beberapa hak istimewa di komunitas Muslim lokal tempat mereka menetap, dan di antara para ulama Muslim karena agama mereka, kedekatan leluhur mereka dengan wilayah asal Islam, dan keterampilan bahasa Arab mereka berbicara dalam bahasa Al-Quran. Dikutip dari Jacobson 2009 halaman 54. Paragraf ini, saya kira, merupakan jawaban mengapa orang-orang Arab atau Arab Yaman berkoar-koar di jalanan mengaku sebagai Imam Syafi'i, sebagai cucu Nabi, dan seterusnya, untuk menipu jamaah haji dari Nusantara. Itu karena orang Arab atau Arab Yaman tahu bahwa Muslim Nusantara menganggap keturunan Arab Yaman sebagai ras yang sempurna dan unggul, karena klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad. Oleh karenanya akan mudah ditipu dengan klaim-klaim seperti itu. Namun perhatikanlah, di paragraf yang sama, Profesor Menahem Ali dan kawan-kawan di jurnal internasional ini menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa klaim orang Arab Yaman sebagai keturunan Nabi Muhammad itu salah dan tidak valid. Dengan kata lain, Profesor Menahem Ali dan kawan-kawan dalam artikel akademisnya menyatakan klan Habib Alwi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.